Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1118. Luo Xiu baru saja kembali ketika Hu Qingqing juga tiba di tempat itu, setelah beberapa hari berkeliling di kota suci Qingtian untuk menyelidiki kabar tentang Lu Mengyao. Tentu saja, ia juga mendengar tentang insiden yang terjadi di alun-alun pusat. Karena Luo Xiu menggunakan nama samaran, Wen Dao, saat Hu Qingqing mendengar nama itu, ia langsung tahu bahwa orang itu adalah Luo Xiu. Tuan, kau mungkin belum tahu seberapa besar pengaruh tiga Dewi Pedang. Karena kau, banyak sekali jenius dari 12 istana surgawi dan sekte-sekte suci lainnya yang mendaftar untuk ikut kompetisi. Bahkan di antaranya ada yang sudah mendapatkan tiket masuk ke tanah sumber Dao, lapor Hu Qingqing. Kabar yang dibawanya sangat lengkap. Sedangkan untuk mereka yang sudah mendapatkan tiket namun tetap ikut bertanding, Luo Xiu tahu tujuan mereka pasti adalah darinya, entah untuk membunuhnya di atas panggung atau setidaknya mempermalukannya demi menarik perhatian tiga Dewi Pedang. Sungguh cara membunuh orang dengan tangan orang lain yang licik, gumam Luo Xiu, namun ia sama sekali tidak merasa tertekan. Meskipun jumlah peserta bertambah banyak, di setiap pertandingan hanya akan ada satu lawan, dan dengan syarat hanya mereka yang di bawah tingkat Raja Dewa tingkat 9 yang bisa ikut, Luo Xiu merasa tak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengalahkannya di atas panggung. Luo Xiu telah berhasil meramu 6 botol pil Daotian, dan ia memberikan 1 botol kepada Hu Qingqing. Mengingat dia adalah reinkarnasi dari seorang kuat tingkat tertinggi, dengan bantuan pil Daotian, tingkat pemahaman dan kekuatan jalur Daonya pasti akan meningkat pesat. Semakin tinggi tingkat penguasaannya terhadap aturan-aturan dunia, semakin besar pula kemungkinan baginya untuk memadatkan roda dewa berkualitas tinggi. Waktu pun terus bergulir tanpa terasa, hingga hari pertandingan tiba. Di alun-alun pusat kota suci Qingtian, telah dibangun sejumlah arena kompetisi yang menjulang tinggi, semua dibangun dari batu dewa berkualitas tinggi dan diukir dengan formasi pelindung yang kuat. Bahkan jika Raja Dewa tingkat 9 bertarung di atasnya, tidak akan ada gelombang energi yang menyebar keluar. Dunia para pendekar sangat keras, sehingga aturan pertandingan pun sederhana, kalahkan lawanmu, dan hidup atau mati tidak akan dipertimbangkan. Setiap peserta mendapat nomor undian dan akan bertanding sesuai urutan yang diumumkan. Luo Xiu mendapat giliran belakangan, jadi untuk sementara ia hanya berdiri di antara kerumunan, memperhatikan satu demi satu pertandingan. Seorang pemuda yang berwajah tenang naik ke atas panggung dengan mengenakan seragam dari Istana Langit Retak. Bukankah itu mapel merah dari Istana Retak? Dia kan salah satu yang terkuat, seharusnya bisa langsung dapat tiket ke tanah sumber Dao. Kenapa masih ikut pertandingan ini? Tanya seseorang. Apa kau tak tahu? Meski mereka tak perlu ikut, para jenius dari sekte besar sering ikut untuk mengasah kemampuan dan memperkuat hati Dao mereka, jawab yang lain. Luo Xiu setuju dengan pendapat itu, dan ia pun menyadari bahwa kompetisi ini ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Kudengar awalnya para jenius dari sekte besar tak berniat ikut, tapi karena ada seseorang yang menyinggung tiga Dewi Pedang dari Paviliun Pedang Agung, banyak orang ikut mendaftar demi menarik perhatian mereka. Dan tentu saja, musuh-musuh para jenius itu pun ikut mendaftar. Akhirnya semua jenius dari berbagai sekte ikut dalam kompetisi ini. Siapa orang yang berani-beraninya cari masalah dengan tiga Dewi Pedang? Gara-gara dia, yang lain jadi tak punya harapan masuk 10 besar. Luo Xiu hanya mengusap hidungnya dan tertawa getir dalam hati, siapa sangka urusan sekecil itu bisa memicu dampak sebesar ini. Sepertinya, sejak di Menara Langit, saat dia dan Lu Juezi menyapu abis batu surgawi asal mula Dao, dia memang sudah membuat banyak orang kehilangan kesempatan. Lawan mapel merah tampak lesu saat naik ke atas arena, jelas ia tak menyangka akan langsung melawan seseorang sekuat itu. Hasilnya tak mengejutkan, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Hanya dalam belasan jurus, kekuatan pedang retak yang bisa menghancurkan segalanya berhasil menghancurkan perlindungan lawan. Namun, tampaknya mapel merah memang tak berniat membunuh, karena meskipun lawannya terluka parah, ia masih selamat. Orang ini hatinya cukup baik, pikir Luo Xiu. Ia bisa melihat bahwa mapel merah sebenarnya bisa membunuh dengan satu tebasan pedangnya, tapi dia menarik kembali sebagian kekuatannya di detik terakhir. Pertandingan terus berlanjut dengan cepat. Satu pertandingan selesai, langsung dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya. Luo Xiu pun memanfaatkan waktu itu untuk mengamati para peserta lain, mencoba mencari tahu apakah ada yang cukup kuat untuk membuatnya tertarik. Tiba-tiba, pandangan Luo Xiu tertuju pada seorang pemuda di salah satu arena pertandingan. Wajah pemuda itu tampak biasa-biasa saja,
namun setiap gerakan tangannya dalam melancarkan jurus-jurus tampak begitu memukau, dan yang paling mencolok adalah ragam atribut yang terkandung dalam tekniknya: kekuatan 5 unsur, kekuatan angin dan petir, kekuatan yin dan yang, bahkan kekuatan kekacauan. Dalam dunia bela diri, menguasai satu jenis aturan saja sudah bisa menghabiskan seumur hidup dan belum tentu bisa mendalami sepenuhnya, sehingga umumnya sangat jarang ada yang mempelajari banyak aturan sekaligus. Bahkan Luo Xiu sendiri tidak mempelajari banyak aturan, melainkan hanya satu aturan, yaitu teknik Dewa Perubahan. Hanya saja teknik Dewa Perubahan berbeda dari aturan lainnya karena bisa berubah dari tiada menjadi ada, dan dari ada menjadi tiada, sehingga seolah-olah mengandung dua sifat sekaligus. Luo Xiu memperhatikan pertarungan itu karena lawan dari pemuda yang memberinya perasaan unik itu adalah seorang murid wanita dari istana Haotian bernama Luo Danxing. Dalam 12 jalan langit, kekuatan Haotian dikenal karena kekuatan serangnya yang tak tertandingi, mirip dengan kekuatan Laitian, namun secara esensi keduanya berbeda. Serangan Haotian terpusat pada satu titik untuk menembus permukaan dan menghancurkan segala halangan, yang merupakan bagian dari aturan elemen logam. Sedangkan kekuatan Laitian mengandalkan kekuatan merobek yang menggabungkan aturan angin dan ruang. Senjata Luo Danxing adalah pedang ilahi, dan karena senjata utama penguasa Dao Haotian juga adalah pedang ilahi, maka kebanyakan muridnya juga menggunakan pedang. Meskipun berhadapan dengan kekuatan ofensif Haotian yang luar biasa, pemuda lawannya tetap tenang dan dengan lincah menghindari serta menetralkan semua serangan Luo Danxing dengan jurus-jurus beragam yang tiada henti. Ini merupakan pertarungan yang sangat memukau, dengan dentuman hebat terus terdengar dari arena dan cahaya jurus-jurus yang menyilaukan mata. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat satu jari dan menunjuk ke depan. Gerakan ini tampak biasa saja, namun mengandung keajaiban yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, hingga tubuh Luo Danxing seketika terhenti. Dalam sekejap itu, dia pun kalah dan tubuhnya terpental jatuh dari arena, sambil memuntahkan darah. Seketika keramaian pecah di sekitar arena, karena meskipun pertandingan telah berlangsung cukup lama, ini adalah kali pertama seorang jenius dari salah satu istana tertinggi mengalami kekalahan. Padahal, murid dari istana tertinggi telah melalui seleksi ketat, dan siapapun yang berhasil menjadi murid resmi di salah satu dari 12 istana langit, bisa dipastikan adalah seorang jenius luar biasa. Kekalahan murid istana Haotian oleh seseorang yang tidak dikenal adalah awal dari kemasyhuran yang besar. Jenius seperti ini sangat mungkin akan memperoleh kesempatan masuk ke tanah sumber Dao, dan setelah berhasil membentuk roda ilahi dengan kualitas tinggi, ia pasti akan diburu oleh berbagai istana tertinggi untuk direkrut. Namun pemuda di arena itu tetap bersikap tenang, tidak terlihat sedikit pun kegembiraan karena telah mengalahkan murid istana Haotian, seolah-olah itu hanya hal sepele baginya. Luo Xiu mengernyitkan dahi, karena pada akhirnya, jurus yang dilancarkan pemuda itu jelas merupakan teknik ilahi, dan dari aura Dao yang dipancarkan, tampak bahwa teknik itu mengandung rahasia aturan reinkarnasi. Jalan reinkarnasi, sejak pertama kali diciptakan oleh penguasa Dao reinkarnasi, selalu diwariskan secara tunggal, dan hingga kini, hanya Meng Qianxiang yang dikenal sebagai pewarisnya. Jurus tadi pada hakikat adalah mempengaruhi sumber jiwa lawan dengan aturan reinkarnasi dan menarik kesadaran lawan ke dalam siklus reinkarnasi. Itulah sebabnya Luo Danxing kehilangan fokus sesaat dan langsung kalah. Meng Qianxiang, apakah itu kau? Gumam Luo Xiu sambil memandangi pemuda itu. Jalan reinkarnasi memang penuh dengan perubahan dan bahkan di dalamnya mencakup seluruh Dao langit. Jika pemuda itu benar-benar Meng Qianxiang, maka kemampuan dia dalam menggunakan berbagai jenis teknik atribut menjadi masuk akal. Luo Xiu teringat pada pembukaan Menara Huang beberapa waktu lalu, saat itu ada batasan ketat terkait level kultivasi untuk memasuki menara, dan Meng Qianxiang sampai rela memotong kultivasinya dari tingkat Dewa Raja tingkat 9 demi bisa masuk. Meng Qianxiang adalah seseorang dengan ambisi besar, menjadi penguasa Dao reinkarnasi saja bukan tujuannya yang sejati, dia ingin menjadi jauh lebih kuat, bahkan melampaui penguasa Dao. Untuk mencapai itu, dia menuntut kesempurnaan di setiap langkahnya, dan bisa jadi dia sekali lagi memotong tingkat kultivasinya hanya demi memasuki tanah sumber Dao dan membentuk roda ilahi dengan kualitas sempurna. Kualitas roda ilahi tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan teknik yang dikuasai, tetapi juga harus dibentuk dalam lingkungan yang sangat mendukung. Mengingat semua hal ini, Luo Xiu hampir bisa memastikan bahwa pemuda yang mengalahkan Luo Danxing barusan sangat besar kemungkinannya adalah Meng Qianxiang. Bersambung.